pemilihan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2024, permohonan nomor register 0001 garing PS.Z garing 33.3328 garing angka 8 Romawi garing 2024 pada hari ini Kamis tanggal 15 bulan Agustus tahun 2024 dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan dahulu siapa-siapa yang hadir. Kami selaku Majelis Musyawarah Terbuka dari Bawaslu Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Saya Hargendi Pratili Esitom MH sebagai Ketua Majelis. Di sebelah kanan saya Ahmad Marsudi MT selaku anggota Majelis Musyawarah Terbuka, dan di sebelah kiri saya Dedi Pustianto ST sebagai anggota Majelis Musyawarah Terbuka. Kemudian Asisten Musyawarah Rizka Fitriani SAP, Sekretaris Musyawarah Erosia Ulfa Esa, dan notulen Asto Mugiono Pamungkas SSI. Kemudian apakah dari pemohon dan termohon hadir semua? Baik, terima kasih pimpinan. Dari pemohon kebetulan tidak hadir dan diwakili oleh kuasa yang hadir pada hari ini. Saya Indra Gunawan Saputra dan satu lagi Tessa Putri Anggraini. Ada 2 orang ya. Terima kasih. Kemudian pihak termohon. Terima kasih dan majelis. Kami dari termohon hadir lengkap 5 orang anggota. Saya sendiri mewakili Pratili Esitom, kemudian sebelah kiri Dian Eka Sari ST dan Septian Zubair Rahman. Kemudian belakangan ada Ika Andreas Budi SPDI dan Adi Kuanto. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Baik, melanjutkan agenda hari yang lalu. Agenda musyawarah kita hari ini adalah kesimpulan baik dari pemohon maupun termohon. Kemudian kemarin juga sudah kami perintahkan pada termohon untuk menyerahkan data hasil upload atau dukungan silon yang di-download dari silon, yang di versi Excel kan, kemudian itu dijadikan alat bukti yang sah. Apakah dari termohon sudah siap? Izin Ketua Majelis, data prinsipnya kalau yang Excel sudah siap dan tadi berkoordinasi dengan sekretaris, apa sudah dikirim Excelnya? Ya, Excel sudah masuk, tapi yang hard copy sedang proses legis dan penggandaan. Sekaligus kami karena itu dimasukkan ke alat bukti tambahan, jadi kami juga merubah data alat bukti sehingga hari ini kami legis semua. Insya Allah nanti setelah legis selesai langsung kami antarkan ke sini. Selesai dalam waktu berapa menit, berapa jam? Paling lambat jam 12. Kalau pemohon ada alat bukti tambahan? Cukup. Karena hari ini kita agendanya adalah penyampaian kesimpulan baik pemohon dan termohon. Kami minta kepada termohon untuk memenuhi dokumen yang kami perintahkan untuk diserahkan tidak sampai jam 12.
Karena kalau sampai jam 12 kita menunggunya terlalu lama. Hari ini kan kita tidak membacakan, saudara pemohon dan termohon tidak membacakan, tapi hanya menyerahkan kesimpulan secara tertulis, sehingga dalam mempercepat jam 11 ya. Jam setengah 11. Kalau bentuk Excel kan kita tidak bisa melihat apakah itu kemudian sudah dilegis atau belum. Dokumennya ada, tapi untuk pengesahannya kan nanti juga pemohon harus bisa melihat daftar alat bukti tambahan, kemudian apakah alat buktinya itu sudah dilegis atau belum. Sehingga majelis ketika mengesahkan sudah dicermati oleh pihak pemohon. Mohon untuk dikonfirmasi terlebih dahulu, saudara mohon. Ya. Baik, sambil menunggu dokumen yang sedang dilegis oleh pihak pemohon, maka yang sedianya kesimpulan sudah bisa teman. Izin yang mulia, data sudah dilegis sedang ditandakan. Baik, untuk memanfaatkan waktu, meskipun kemarin kami perintahkan untuk menyampaikan kesimpulan para pihak secara tertulis, kita manfaatkan waktu barangkali kemudian bisa disampaikan juga secara lisan. Ya. Silakan kami beri waktu kepada pemohon untuk menyampaikan kesimpulan secara lisan, nanti secara tertulisnya juga diserahkan kepada kami. Silakan. Izin pimpinan, mungkin nanti kami akan menyampaikan poin-poinnya saja karena sudah termuat dalam kesimpulan dan persidangan kemarin. Mungkin kami akan menyampaikan terkait dengan ide saja sebagai bahan pengantar saja dan keinginan dari pemohon. Silakan. Baik, izin yang mulia kami membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal di tempat, dan yang terhormat kita sudah dengan bahwa perkenalan kami tentang tahun 2 ini kuasa hukum dari pemohon Haji Muhammad Mukmin ST dan Bima Eka Sakti STP MSI. Dan pemohon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal tahun 2024 adalah salah satu pemilihan kepala daerah yang penting untuk dijaga konstitusi daerahnya sesuai dengan prinsip pemilu yang berjudul sebagaimana amanat pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Atau daerah lain pun harus sesuai dengan prinsip dasar pemilu yang demokratis. Namun Kabupaten Tegal mempunyai urgensi lebih sebagai daerah yang kaya raya dengan sumber daya alam. Maka pemilu yang demokratis adalah syarat utama hadirnya pemerintahan yang amanah untuk menegakkan good governance. Tanpa pengawal konstitusional, pemilu bukanlah menghadirkan kemanfaatan, tetapi justru kedaulatan. Bersama permohonan ini kami memintakan perlindungan hukum konstitusional kepada pengawas pemilu umum agar pemilu betul-betul diselamatkan dari praktek curang yang tentu
bertentangan spirit dasar Undang-Undang Dasar 1945. Kami tidak ingin perjuangan menegakkan pemilu yang berbeda dan jujur di Kabupaten Tegal serta mengembalikan daulat rakyat, berjuang melawan demi kebenaran akhirnya kalah dengan berbagai modus kecurangan yang kasat mata. Meskipun dibungkus dengan berbagai manipulasi kata dan data, faktanya sebelum proses semuanya tentu saja langsung bertabrakan dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Maka dengan ini pemohon meminta kepada majelis untuk memutuskan perkara ini dengan putusan: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal nomor 230/2/BA/03/28/2024 tentang hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua dukungan pasangan calon bupati dan wakil bupati Tegal. 3. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal untuk melaksanakan putusan ini. Apabila Bawaslu Kabupaten Tegal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan pemohon dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dapat segera memeriksa dan memutus permohonan ini secara adil. Terima kasih. Hormat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemohon yang sudah menyampaikan kesimpulan secara lisan. Nanti mohon yang tertulisnya juga diserahkan kepada majelis. Kemudian kami persilakan kepada pihak termohon untuk menyampaikan kesimpulan secara lisan dan nanti juga sama kesimpulan tertulis bisa diserahkan ke majelis. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat kesimpulan termohon atau keterangan pihak terkait dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan dengan register perkara nomor 0001/PS-33328/8 yang terhormat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini nama Himawan Tri Pratiwi, pekerjaan atau jabatan Ketua KPU Kabupaten Tegal, alamat Jalan Ade Irma Suryani nomor 2 Selawi Kabupaten Tegal. Nama yang kedua Adi Purwanto, pekerjaan atau jabatan anggota KPU Kabupaten Tegal. Kemudian 3. Nama Ika Andreastuti, pekerjaan atau jabatan anggota KPU Kabupaten Tegal. 4. Dian Andika Sari, jabatan atau pekerjaan anggota KPU Kabupaten Tegal. 5. Nama Septian Subaid Adnan, pekerjaan atau jabatan anggota KPU Kabupaten Tegal. Kesemuanya adalah keluarga negara Indonesia yang masing-masing berkedudukan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dengan memiliki domisili hukum pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal beralamat di Jalan Ade Irma Suryani nomor 2, Desa Dukuringin, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 692/P.02.1 SU garing 3328/4/2024 tanggal 12 bulan Agustus tahun 2020 bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan yang diregistrasi dengan perkara nomor 0001/PS-33328/8 Romawi/2024 yang diajukan oleh Haji Muhammad Mukmin ST dan Bima Eka Sakti SSTP sebagai pemohon. Untuk selanjutnya disebut termohon yang mulia Majelis Musyawarah yang terhormat. Sebelum memberikan kesimpulan atau permohonan pemohon, pertama-tama izinkan kami termohon mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan yang mulia Majelis Musyawarah yang memberikan kesempatan kepada termohon untuk menyusun kesimpulan dan penyelesaian sengketa proses pemilihan dengan permohonan yang diregistrasi dengan perkara nomor 001/PS-33328/8 Romawi/2024 yang diadukan oleh Haji Muhammad Mukmin ST dan Bima Eka Sakti SSTP yang selanjutnya disebut pemohon. Yang mulia Majelis Musyawarah yang terhormat, berkenaan dengan permohonan pemohon, bersama ini dengan hormat disampaikan kesimpulan termohon
KPU Kabupaten Tegal atas permohonan pemohon yang diregistrasi dengan perkara nomor 0001 dari PS-3-3328 dari 8 Romawi dari 2024 yang diajukan oleh pemohon. Adapun kesimpulan termohon berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban hukum termohon dalam proses penyelenggaraan pemilihan adalah sebagai berikut. 1. Bahwa termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya. 2. Bahwa termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil permohonan pemohon kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini. 3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan termohon dalam sidang sebelumnya dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok permohonan pemohon. 4. Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari Selasa tanggal 13 sampai dengan hari Rabu tanggal 14 bulan Agustus tahun 2024 terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut. A. Saksi ke-1 dari pihak pemohon mengakui tidak ada keberatan saat penyerahan berita acara hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon persorangan. B. Saksi ke-1 dari pihak termohon menyatakan bahwa MS dan TMS dapat diakses oleh bakal pasangan calon persorangan di menu admin silon bakal pasangan calon persorangan. C. Saksi ke-1 dari pihak termohon menyatakan bahwa setelah data dukungan diunggah di silon sebelum disubmit dapat dilakukan analisa kegandaan pekerjaan yang tidak sesuai, umur tidak sesuai, dik bermasalah. D. Saksi ke-1 dari pihak termohon menyatakan bahwa data sebelum disubmit dan masih dalam rentang waktu pengunggahan data masih dapat diperbaiki. E. Saksi ke-1 dari pihak termohon menyatakan bahwa kapasitas 100 MB sekali upload merupakan batasan upload data dukungan yang disediakan oleh silon. Hal ini untuk menjaga keakuratan pembacaan data dukungan. F. Saksi ke-1 dari pihak termohon menyatakan bahwa admin KPU Kabupaten Tegal tidak bisa merubah data yang diupload oleh paslon. Bahkan sebelum data disubmit tidak akan muncul di akun kabupaten atau kota. Tugas KPU Kabupaten Tegal hanya memeriksa. G. Saksi yang dihadirkan pemohon bukan admin silon bakal pasangan calon perseorangan melainkan operator. H. Saksi ahli yang dihadirkan pemohon tidak menguasai aplikasi silon. I. Saksi ahli yang dihadirkan pemohon menyatakan bahwa mestinya tim paslon punya base data yang diupload ke silon. Untuk itu majelis bisa meminta data tersebut untuk disandingkan dengan data di silon. J. Pemohon tidak dapat menyajikan data perbanding silon yang diperintahkan majelis melainkan hasil unduhan data yang diunggah di silon. K. Hasil sampling data TMS yang diminta pemohon dapat dibuktikan oleh termohon. Hal ini membuktikan hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua sudah sesuai dengan ketentuan PKPU nomor 8 tahun 2024 dan keputusan KPU nomor 1002 tahun 2024. L. Saksi ke-1 dari pihak termohon menyatakan bahwa akun yang diberikan kepada KPU Kabupaten Tegal hanya satu orang admin yang kemudian bertugas membuatkan akun admin pasangan calon, akun untuk operator, akun viewer untuk komisioner KPU Kabupaten Tegal dan Bawaslu Kabupaten Tegal. 5. Bahwa saksi ke-1 yang dihadirkan pemohon merasa tidak menandatangani tanda terima berita acara hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon persorangan. Faktanya, saksi ke-1 dari pihak pemohon memang tidak mau menerima berita acara saat penyerahan berita acara verifikasi administrasi perbaikan kedua dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon persorangan. 6. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 saksi ke-1 dari pihak pemohon menyatakan berkoordinasi dengan PPK Balapulang dan mendalilkan jumlah dukungan 1.771 sudah dinyatakan MS oleh PPK
dikabal pula, faktanya jumlah 1.771 adalah jumlah dukungan yang harus diverifikasi faktual. 7. Bahwa keterangan dari saksi ke-1 pihak pemohon yang menerangkan verifikasi faktual tanggal 2 Juli 2024 ada kekurangan 67% yang belum diperpak. Faktanya sampai dengan tanggal 4 Juli 2024 verifikasi faktual dapat diselesaikan oleh PPK. 8. Bahwa keterangan dari saksi ke-1 dan ke-3 dari pihak pemohon, termohon tidak pernah memberikan data MS dan TNS kepada pemohon. Faktanya data yang dimaksud pemohon sudah terdapat di Silon bakal pasangan calon perseorangan. 9. Bahwa keterangan dari saksi ahli pemohon yang menerangkan terkait pada saat proses unggah data dukungan yang digabung dalam zip, maka data yang dihasilkan rusak seperti blur dan hilang. Faktanya sepanjang data yang di-scan bagus tetap akan terbaca oleh aplikasi Silon. 10. Bahwa tidak benar keterangan saksi yang menerangkan unggah data yang terbagi dalam beberapa file zip mengakibatkan data rusak dan data ganda tidak terbaca. Faktanya di akun admin Silon bakal pasangan calon terdapat menu analisa kegandaan. 11. Bahwa tidak benar keterangan saksi ahli yang menerangkan data yang sudah diunggah oleh admin Silon bakal pasangan calon bisa dirubah atau diedit oleh admin Silon KPU Kabupaten Tegal. Faktanya data yang sudah disubmit terkunci dan tidak dapat dirubah. Dalam hal ini admin maupun operator KPU Tegal hanya memiliki kewenangan memverifikasi dan meneliti dokumen yang diunggah admin Silon bakal pasangan calon. 12. Bahwa selama tahapan pencalonan baik proses penyerahan syarat dukungan, pemenuhan syarat dukungan, verifikasi administrasi ke-1, verifikasi faktual, verifikasi administrasi perbaikan kedua, tidak pernah ada keberatan dari bakal pasangan calon perseorangan maupun syarat perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Tegal. Dibacakan. Berdasarkan fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana disebut di atas, terbukti bahwa termohon telah melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya sengketa proses pemindahan sebagaimana yang telah didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya. Berkenaan dengan pemohon, termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Musyawarah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi termohon. Kedua, menyatakan sah demi hukum berita acara KPU Kabupaten Tegal nomor 230-PL-0-2-PA-3328-2024 tentang hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua dokumen syarat dukungan pasangan calon bupati dan wakil bupati Tegal tahun 2024. Ketiga, menyatakan termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Atau apabila Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian disampaikan kesimpulan termohon dan diucapkan terima kasih. Selagi 14/7/2024, hormat kami termohon di bawah Menteri Pragiwesos, MH, Adi Purwanto ST, Ika Andriastuti, SPDI, Diana Nikasari SE, Septian Zubair Adnan ditandatangani. Cukup? Kesimpulan sudah kami kirimkan ke sekretaris dan rangkap 3. Baik. Kami mohon nanti untuk kesimpulan tertulis juga bisa diserahkan dalam bentuk soft copy ya sekretaris. Ya. Nanti diserahkan pada sekretaris kesimpulan soft copy, kemudian kopinya. Dan nanti segera kita susun untuk putusannya.
Kemudian para pihak baik pemohon maupun termohon karena sudah menyampaikan kesimpulannya baik secara lisan maupun tertulis dan telah dicatat oleh sekretaris musyawarah. Selanjutnya majelis menanyakan kepada pemohon, termohon, apakah ada yang dapat disepakati baik terhadap permohonan pemohon maupun jawaban atau tanggapan termohon. Ada yang bisa disepakati atau tetap dengan masing-masing permohonan dan jawaban termohon? Tidak ada yang disepakati? Tidak ada. Baik, karena kesimpulan termohon dan pemohon tetap pada jawaban atau tanggapan yang sudah disampaikan, kami menilai tidak dapat mencapai kesepakatan. Kemudian apakah para pihak sepakat menyerahkan keputusan kepada pimpinan musyawarah? Sepakat? Dalam ini adalah pimpinan musyawarah diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tegal. Baik, karena tidak mencapai kesepakatan, kami pimpinan musyawarah yang akan memutuskan terhadap sengketa pemilihan ini. Saudara pemohon dan termohon setuju untuk menyerahkan keputusan kepada majelis musyawarah terbuka ini kepada Bawaslu Tegal? Setuju? Baik. Sebelum nanti kami tutup agenda musyawarah terbuka pada hari ini, kami skor dulu sampai dengan pukul 11 untuk menunggu tambahan alat bukti dan daftar alat bukti. Kami skorsing sampai dengan pukul 11. Pimpinan majelis meninggalkan ruang musyawarah. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, karena tadi sudah saya skorsing, meskipun agak molor karena menunggu dokumen sebagai dokumen perbaikan atau tambahan, sudah kami perintahkan. Dengan ini skorsing saya cabut. Kami persilahkan kepada pihak termohon untuk menyerahkan dokumen sebagai alat bukti tambahan sekaligus juga daftar alat bukti tambahannya. Berarti ini per kecamatan ya? Sejumlah 17.170. Baik, silakan, kami persilakan pada pihak pemohon untuk bisa memeriksa alat bukti tambahan, apakah sudah dileges atau belum. Kami persilakan.
Kami persilakan kepada para pihak untuk kembali ke tempat duduk. Baik, karena alat bukti tambahan sudah sama-sama kita periksa dan verifikasi, dengan ini alat bukti tambahan berupa data yang TMS yang diunduh melalui silon oleh pihak pemohon saya nyatakan terverifikasi dan sah. Baik, karena masing-masing pihak tadi sudah menyerahkan kepada pimpinan musyawarah, dalam ini adalah Bawaslu Kabupaten Tegal untuk memutuskan penyelesaian pemilihan bupati dan wakil bupati Tegal tahun 2024. Pimpinan musyawarah akan membuat keputusan melalui rapat pleno majelis, sehingga musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan ditunda sampai dengan hari Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024. Kesimpulan tertulis mohon sudah diserahkan. Sopel juga sudah ya. Sopelnya sudah semua ya. Pihak pemohon dan pemohon. Baik, kami ulangi, musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan ditunda sampai dengan hari Senin tanggal 19 Agustus 2024. Pada musyawarah selanjutnya agenda kita adalah pembacaan putusan Bawaslu Kabupaten Tegal atas penyelesaian sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati Tegal tahun 2024. Majelis musyawarah memerintahkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada musyawarah selanjutnya tanpa harus dipanggil kembali. Karena panggilan ini bersifat resmi, maka dengan isi sidang dinyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah pelaksanaan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati Tegal tahun 2024 dengan nomor register 0001-PSID-33.3328 Romawi 2028 kepada pimpinan musyawarah dapat meninggalkan ruang musyawarah. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya agenda dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 2024 pukul 09 waktu Indonesia Barat. Dari kami, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.